Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama seperti yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada dua kelompok yang mempresentasikan, yaitu kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita mulai dulu dengan kelompok 3. Kelompok 3 bersilakan. Belum keluar gambar ya, Ta? Sudah, Mbak. Nah, PPT-nya? sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebijakan pembelajaran jarak jauh. Keluar gak gambarnya? Keluar, Ter. Yang pertama, perkenalkan nama saya Tetonia, NIM terakhir 016. Lalu ada Dewi Fatmawati, NIM terakhir 014, Muhammad Haidar Ali, NIM terakhir 020, Lintang Dwi Agustin 033. Lanjut, Ter. Slide soon. Lalu ada Mila, NIM akhir 034, Vivi Yunitasari, NIM akhir 038,
Uma Abika, NIM terakhir 047, dan Amel Agustin, NIM akhir 052. Slide sebentar. Wis ganti ta? Gede. Sing gede gak iso. Iki kulon disor. Pojok kanan. Tak ketok sih. Nggak apa-apa, Mbak. Mungkin kalau di slideshow nanti error, nggak bisa pindah. Nggak apa-apa, gitu aja. Error iki tadi. Ini loh, zoom. Layar HP-mu zoomen, kok udah dibesar. Tane gak ketok, Rek. Lah iya layar HP-mu zoomen. PPT ini loh, zoomen. Nek tak slideshow error. Oh, ya wes gak apa-apa. Ngono ae. Ya wis berarti sing presentasi HP-ne miring not bumen lak kena. Yang pertama ada muatan materi yang dijelaskan oleh Gila. Baik, saya akan menjelaskan isi muatan materi PPT ini. Pada PPT ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, mengimplementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar. Yang kedua, muatan pembelajaran yang dilakukan guru. Yang ketiga, kendala yang dihadapi. Next. Kemudian dari materi ini nanti kita akan membahas juga tentang perbedaan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran e-learning atau jarak jauh. Yang kedua, ragam proses belajar pendidikan jarak jauh. Ketiga, prinsip pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Next. Yang pertama, implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh. Saat ini kan dengan adanya pandemi COVID-19, maka diperlukannya proses perubahan pada belajar mengajar untuk menghindari pembelajaran tatap muka sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 ini. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Satu isinya yaitu belajar dari rumah dengan kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran tidak memperhitungkan ruang dan waktu pembelajaran, serta memiliki sifat mandiri untuk proses pengembangan peserta didik menggunakan metode maupun media dalam kegiatan pembelajaran dengan berbagai aplikasi. Sehingga selama pandemi COVID-19 ini, selama pandemi ini masih berlangsung, setiap sekolah itu sudah mengimplementasikan pembelajaran dengan berbasis jarak jauh atau daring. Namun tentunya dalam proses penerapannya itu membutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Salah satu perencanaannya itu yaitu
dengan memfasilitasi sarana. Itulah yang dilakukan saat ini untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Yang misalnya perangkat keras seperti handphone, laptop, kuota internet. Next. Implementasi pembelajaran jarak jauh juga dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama dari segi guru. Pada pembelajaran jarak jauh, guru dapat mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh dengan menyampaikan materi terlebih dahulu dan mengirimkan tugas tersebut menggunakan aplikasi sebagai penunjang keberlangsungan pembelajaran. Yang kedua, dari segi siswa. Siswa dapat berkomunikasi dengan guru menggunakan berbagai aplikasi seperti conference, telepon, live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp. Jadi, siswa saat pembelajaran jarak jauh itu tidak kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi dengan guru. Misalnya, menanyakan materi yang belum dipahami. Kemudian, pendapat dari Purnomo. Beliau merekomendasikan agar guru mengkombinasikan pembelajaran versional dengan komunikasi seperti WhatsApp, Google Drive, atau jejaring sosial yang bisa digunakan siswa untuk berkomunikasi. Next. Muatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Dalam metode pelaksanaan luring pembelajaran jarak jauh offline, yaitu dengan menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja. Ataupun juga bisa menggunakan handphone, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda yang ada di lingkungan sekitar. Lalu poin yang pertama menjelaskan pada pembelajaran. Sebelum menerapkan pembelajaran luring, guru perlu membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyiapkan RPP. Dalam menyiapkan RPP ini, guru harus menyesuaikan dengan minat siswa dengan melihat kondisi dan kemampuannya. Lalu yang kedua, menyiapkan bahan ajar. Menyiapkan bahan ajar besertakan dengan jadwal dan penugasannya. Kemudian guru dapat mengirimkan ke peserta didik ataupun ke semua siswa sebelum ini. Semua guru harus memastikan semua siswa telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Lalu yang keempat, demi pencegahan virus COVID-19
COVID-19. Yang kelima, jadwal pelajaran dan penugasan belajar diambil oleh orang tua ataupun wali siswa. Kemudian pada saatnya juga kepada orang tua. Orang tua juga perlu adaptasi karena ketika pembelajaran tatap muka secara langsung, orang tua tidak perlu untuk selalu anak-anaknya. Karena pendampingan ini sangat diperlukan, mengingat bahwa kemampuan anak sekolah dasar masih belum bisa berpikir abstrak. Lalu yang kedua, halo semester. Halo? Suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus. Dari slow motion. Iya. Nomor 2 ada muatan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Metode pelaksanaan PR, pembelajaran jarak jauh, metode pelaksanaan BDR pembelajaran jarak jauh dalam jaringan online atau daring menggunakan gawai maupun laptop melalui beberapa aplikasi yang telah disediakan dan ditentukan guru. Pendidik atau guru dalam pembelajaran daring harus 1. Membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua, wali, dan siswa. Nomor 2 yaitu membuat RPP yang sesuai kondisi anak. Yang ketiga ada menghubungi orang tua atau wali untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai kondisi anak didik. Nomor 4, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Halo, jelas tak suaraku? Iya, jelas. Nomor 4, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
Memastikan persiapan untuk siswa, melakukan refleksi dengan siswa, menjelaskan materi yang akan diajarkan, dan memfasilitasi tanya jawab. Yang kelima, ada mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim siswa dalam waktu yang telah ditentukan. Nomor 6, muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional. Halo? Jelas tangga sendek sini Iya. kok anu ya, kayak slow motion ya. Jelas, Tara. Kok Mbak jelas? Yang bintang emang slow motion. Mbak ini mau mengingatkan. Halo? Halo? Iya. Ini durasi waktunya kurang dari 9 menit. Mohon dipercepat sedikit mungkin. Halo? Slow motion. Mundur. Muatan inovasi yang dilakukan oleh peran guru atau pendidik. Yang pertama, adanya lembaga pendidikan yang mengatur pembelajar untuk belajar mandiri. Pendidikan jarak jauh adalah yang menekankan cara belajar mandiri. Pembelajaran dituntut aktif, interaktif, dan partisipatif dalam proses belajar karena sistem belajarnya secara mandiri yang sedikit sekali mendapatkan bantuan dari pengajar atau pihak lainnya. Sumber belajar yang digunakan harus dengan bahan-bahan yang dikembangkan secara sengaja sesuai kebutuhan dengan tetap berdasarkan kurikulum. Ini memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran yang didukung. Next. Next. Kendala yang dihadapi. Aspek pedagogi. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan peserta didik saat pembelajaran jarak jauh adalah sebuah tantangan baru, namun harus juga memiliki kesiapan diri melaksanakannya. Solusi dari aspek pedagogi. Guru harus mampu membangun semangat belajar peserta didiknya walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Next.
Vivi Yunita. Ya, saya akan menjelaskan tentang aspek teknologi. Aspek teknologi dalam pembelajaran jarak jauh tentunya menggunakan teknologi sangat berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran. Tetapi di sisi lain, bagi guru yang terbiasa melakukan pembelajaran tatap muka, hal ini sangat mengejutkan karena mengingatkan sebelumnya tidak terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi, sehingga perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak semenjak adanya COVID-19, guru diharuskan melek dalam teknologi karena teknologi salah satunya jembatan yang dapat menghubungkan komunikasi. Pembelajaran antar guru dan siswa tanpa tatap muka mendapat kekurangan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Tentunya dapat bisa diatasi dengan cara guru dapat mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar maupun workshop mengenai penggunaan penguasaan teknologi agar guru dapat memahami tentang proses belajar mengajar menggunakan teknologi, karena guru harus siap-siap setiap saat dalam dunia pendidikan pasti akan berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman tentunya, serta tidak jelas agar pembelajaran tetap bisa berjalan secara efektif dan efisien, memberikan pemahaman kepada siswa dengan memberikan materi-materi yang mudah dipahami dan menarik. Tentu selanjutnya dijelaskan oleh Haidar. Aspek ekonomi. Pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan kerap menuai kritikan tak hanya dari para pemangku kebijakan pendidikan, pendidik, atau tenaga kependidikan. Keluhan juga disampaikan oleh para orang tua dan siswa yang merasakan langsung betapa ribet dan beratnya melaksanakan belajar online. Pembelajaran online sangat tergantung dengan keberadaan internet dalam pembelajaran jarak jauh. Dibanding dengan metode lain, pembelajaran terasa lebih cepat dan efektif, namun mengharuskan pelajar dan guru untuk memiliki akses internet, dan tak hanya akses internet seperti handphone ataupun laptop. Orang tua siswa terbebani kuota internet. Akibat hal tersebut pembelajaran terhambat. Dalam permasalahan ini bisa saja terselesaikan dengan syarat pemerintah memberi kuota gratis dan juga kurangnya dalam ketersediaan laptop, handphone. Guru ataupun siswa diwajibkan mempunyai, dengan harap jika tidak ada ketersediaan tersebut pembelajaran bisa terhambat. Dalam hal tersebut sekolah harus menyediakan agar pembelajaran tidak terhambat. Selanjutnya dilanjutkan oleh siapa selanjutnya? Baik. Interupsi teman-teman. Oleh Dewi. Cek. Ragam proses belajar pendidikan jarak jauh. Ada 4 ragam proses belajar pendidikan jarak jauh yang diterapkan pada saat pembelajaran daring. Yang pertama yaitu belajar mandiri. Siswa bisa mempelajari materi yang diberikan guru dan mempelajarinya sendiri di rumah. Yang kedua, belajar daring atau terstruktur. Pembelajaran ini mempunyai konsep, yaitu guru akan mengarahkan siswa untuk mempelajari suatu materi dan
siswa akan membuat rancangan proses sendiri. Yang ketiga, tutorial tatap muka. Pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan Oke, saya ulangi. Ragam proses belajar pendidikan jarak jauh. Adapun beragam proses pembelajaran pendidikan jarak jauh yang diterapkan. Yang pertama yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan siswa memberikan materi dan siswa mempelajarinya sendiri, atau bisa jadi tanpa menunggu disuruh guru pun siswa bisa mempelajari pembelajaran yang dibahas sendiri di rumah. Yang kedua, belajar terbimbing atau terstruktur. Pembelajaran ini memiliki konsep siswa akan merancang suatu materi dan guru akan mengarahkan siswa tersebut untuk mempelajari materi. Yang ketiga, tutorial. Pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran jarak jauh yang memang sering dilaksanakan pada saat ini. Seperti contohnya melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Pembelajaran ini termasuk efektif karena bisa membuat siswa dengan guru untuk berkomunikasi, membahas, atau berdiskusi tentang pembelajaran. Yang keempat, tutorial elektronik. Pembelajaran ini memanfaatkan teknologi seperti Gmail, koresponden, dan telepon. Jadi, siswa bisa bertukar informasi dan materi dengan guru melalui email ataupun telepon. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Saya lanjutkan. Yang pertama, prinsip pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tujuan yang jelas. Perumusan tujuan harus jelas. Halo. Halo. Lanjut ya. Oke. Prinsip pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. 1. Tujuan yang jelas. Rumusan tujuan harus jelas, spesifik, teramati, dan terukur untuk mengubah perilaku peserta didik. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan. Program belajar jarak jauh harus relevan dengan melihat kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, ataupun lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu mutu pendidikan, pengembangan program belajar jarak jauh, upaya meningkatkan mutu pendidikan, yaitu proses pembelajaran yang ditandai dengan pembelajaran lebih aktif atau mutu lulusan yang lebih produktif. Yang keempat, efisien dan efektivitas program. Pengembangan program belajar jarak jauh harus mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan dan efektivitas produk program. Efisiensi mencakup penghematan dalam penggunaan tenaga, biaya, sumber, dan waktu, sedapat mungkin menggunakan hal-hal yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esther.
Yang E ada efektivitas program. Oh, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. Pemerataan hal ini berkaitan dengan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, khususnya bagi yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal karena lokasinya jauh atau sibuk bekerja. Yang F, kemandirian. Kemandirian baik dalam pengelolaan, pembiayaan, maupun dalam kegiatan belajar. Yang G, keterpaduan. Keterpaduan yaitu keterpaduan berbagai aspek seperti keterpaduan mata pelajaran secara multidisipliner. Yang terakhir ada kesinambungan. Penyelenggaraan belajar jarak jauh tidak insidental dan sebentar, tetapi dikembangkan secara berlanjut dan terus-menerus. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Mundur. Gara mak kayak gini nane kemper enak senili romain nomor 1. Sudah 3 pertanyaan aja ya. Lanjut kelompok selanjutnya. Kasihan. Oke, pertanyaannya Tica, lanjut presentasi kelompok 4. PPT-nya kelihatan, Ta? Rek, PPT-nya kelihatan, Ta? Kelihatan kok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang implementasi inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok. Yang pertama, Olik Nimtra Hikat. Yang kedua, Amelia Pratiwi terakhir 006. Yang ketiga, Tunisa terakhir 009. Yang keempat, Rahmanda Novirasari Aimatul terakhir 015. Yang ketujuh, Karisma Nim terakhir 035. 8. Nah, NIM terakhir 25. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mbak Aim. Saya di sini akan menjelaskan implementasi PJJ di sekolah dasar. Pembelajaran adalah kegiatan inti dalam suatu proses pendidikan. Pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas ataupun jarak jauh apabila terdapat kendala situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sejak awal 2020, surat edaran yang diterbitkan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan nomor 36926-A-HK-2020 tentang pembelajaran daring. Para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa di level perguruan tinggi, juga membuat surat edaran yang isinya sama, yaitu menerapkan pembelajaran daring di kampus.
Hal ini berdampak pada kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan yang semula tatap muka di kelas bergeser menjadi pendidikan jarak jauh PJJ dalam jaringan daring dengan sistem online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Himatunisa. Menurut tahapan perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh HI, proses tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis situasi yang terjadi pada bidang pendidikan dengan pertimbangan. 2. Membuat beberapa pilihan kebijakan-kebijakan baru. 3. Mengevaluasi pilihan kebijakan. Evaluasi dilakukan terhadap pilihan kebijakan melalui aspek kemenarikan, keterjangkauan, dan kelayakan. 4. Membuat keputusan tentang pendidikan. 5. Menilai dampak penerapan kebijakan. Penilaian dampak kebijakan dilakukan dengan kriteria yang hampir sama dengan tahap kebijakan. 6. Menentukan siklus kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Muatan-muatan pembelajaran yang diberikan guru saat pandemi COVID-19 saat ini adalah siswa sangat membutuhkan pola pembelajaran yang kreatif. Maaf, Mbak, suaranya kurang keras. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, siswa sangat membutuhkan pola pembelajaran yang kreatif. Disampaikan kepada para guru untuk membuat materi pembelajaran yang kreatif. Jangan hanya fokus pada inti dari mata pelajaran itu. Anak-anak ini butuh metode yang kreatif. Jadi, selain muatan pelajaran, harus ada tampilan gambar berupa kode agar bisa menarik perhatian mereka untuk semangat belajar. Karena kalau materi pelajarannya tidak kreatif, pasti siswa akan jenuh. Sebab mereka sudah terbiasa belajar bersama dengan teman-teman di sekolah. Ini yang harus diperhatikan tahun ini karena hal tersebut bukan untuk menjawab ketuntasan kurikulum, melainkan untuk menjawab kebutuhan belajar mereka setiap hari di masa pandemi ini. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Caca. Sebagai guru untuk menjawab kebutuhan belajar mereka setiap hari di masa pandemi ini. Yang kita butuhkan adalah mereka bisa tetap semangat untuk belajar di rumah. Karena itu, materi pelajaran akan didesain semenarik mungkin supaya tidak membuat mereka jenuh pada saat belajar nanti. Beberapa solusi atau cara penyampaian mata pelajaran di kelas yang diberikan guru kepada siswa selama PJJ ini yakni melalui 1. Foto tugas yang dikirimkan ke WA. 2. Teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bisa seperti laptop, komputer, HP. Yang ketiga yaitu internet. 4. Video rekaman. 5. Tanya jawab lewat grup WhatsApp orang tua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radhika. Mbak Radhika.
Langsung di backup aja, Mbak, biar gak lama. Saya akan menjelaskan tentang pengintegrasian ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki peringkat Indonesia. Berdasarkan studi tim MSS Trend in International Mathematics and Science Study dan program for International Students Assessment atau PISA, di mana pada 2011 peserta didik hanya mampu sampai level 3 dari 6. Level kemampuan kognitif yang berkaitan dengan 1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis. 2. Memahami informasi yang kompleks. 3. Pemecahan masalah. 4. Pemakaian alat dan prosedur. 5. Melakukan investigasi yang masih berada rendah dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya dijelaskan Amel. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dari aspek pedagogi. Kualitas kinerja dari guru di Indonesia yang masih rendah, yaitu meningkatkan kualitas kinerja guru seperti diadakannya pelatihan khusus guru untuk meningkatkan mutu mereka sebagai seorang guru. Dan yang kedua, masih banyak kasus-kasus yang menyoroti kinerja guru yang kurang memuaskan, yaitu seperti pelayanan yang kurang memuaskan yang diberikan pada siswa saat pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap karakteristik siswa yang mereka didik, yaitu guru cenderung tidak peka terhadap kondisi psikologi siswa. Dan yang terakhir, nomor 4, seringkali guru tidak memperhatikan siswa mana yang membutuhkan perhatian khusus pada materi yang telah berlangsung, yaitu guru terkadang mengabaikan siswa yang kurang aktif di kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Karisma. Kendala yang dihadapi dari aspek teknologi. 1. Banyaknya anak yang tidak memiliki peralatan. 2. Koneksi internet yang terbatas. 3. Tidak selalu menerima informasi secara langsung karena kuota internet terbatas. 4. Ponsel yang digunakan untuk mengumpulkan tugas adalah ponsel orang tua mereka. Yang terakhir yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Molik. Selanjutnya adalah kendala aspek ekonomi. Di pandemi ini kan kalau dibilang pendapatan orang-orang yang ada di Indonesia ini agak kurang stabil ya. Maka dari itu ekonomi yang dikeluarkan pun juga kurang stabil. Jadi terutama para orang tua, mereka akan kebingungan membelikan kuota internet untuk anaknya. Karena di pandemi ini kan kita gunain Zoom atau Google Meet, terus kumpulkan tugasnya juga kan lewat internet. Jadi kuotanya pun kan gampang habis. Maka dari itu kesulitan yang pertama itu kuota internet. Yang kedua, kalau misal keluarga itu memang dari finansialnya kurang, mereka kan kesusahan membelikan anaknya smartphone ataupun laptop. Apalagi orang tuanya yang kena PHK. Itu pun menjadi kendala yang sangat-sangat terpenting di ekonomi ini. Karena nggak bisa beli kuota, nggak bisa menyediakan fasilitas belajar untuk anaknya lewat daring. Sekian.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Sama seperti kelompok yang tadi, pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan. Mbak, apa ini kita langsung jawab apa kelompok yang dulu tadi ingin jawab dulu? Untuk kelompok 3, silakan dijawab pertanyaan yang tadi. Iya, siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Andini, NIM 115. Apa yang dilakukan guru agar siswa dapat belajar daring dengan aktif dan efektif? Yang pertama yaitu guru perlu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai minat siswa dengan melihat kondisi maupun kemampuan siswa. Lalu yang kedua, memberikan penjelasan materi dengan bahasa yang mudah dipahami, agar siswa juga dapat melakukan aktivitas untuk memahaminya. Yang ketiga, tidak hanya memberikan tugas dan materi pembelajaran saja, tetapi sesekali melakukan diskusi bersama peserta didik apakah ada permasalahan dalam proses pembelajaran yang kurang dimengerti. Lalu yang keempat, memberikan media yang unik dengan harapan agar siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran daring. Guru juga bisa mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran dengan bantuan melihat tampilan yang ada di televisi maupun radio dan menggunakan media belajar dari benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima, guru bisa mengondisikan, mengajak anak siap untuk belajar dengan metode yang digunakan oleh setiap guru. Yang keenam, mengaktifkan setiap siswa, yaitu dengan bagaimana guru membangun proses pembelajaran yang aktif sehingga membuat anak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, umpan balik, yaitu memberikan umpan balik
agar anak bisa tahu apa yang sudah dijelaskan oleh guru dan dikerjakan oleh siswa itu sudah baik atau belum. Lalu ketika siswa menyerahkan tugas, guru bisa merespon atau mengevaluasi hasil kerja siswa. Apakah bisa dimengerti? Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Bila Selanjutnya, ada anggota kelompoknya yang ingin menambahkan. langsung Mbak, pertanyaan kedua. Ya, lanjut. Oke, saya jawab ya. Pertanyaan dari Alvina Eka Pratiwi, NIM terakhir 109. Oke. Jelaskan bentuk inovasi dalam metode pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran saat ini kan selama pandemi COVID-19 itu sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tatap muka. Tentu dalam proses itu memerlukan inovasi dalam melakukan pembelajaran. Bentuk inovasinya itu dalam pembelajaran PJJ tidak cukup dari guru saja, namun memerlukan partisipasi siswa dan juga orang tuanya untuk dapat turut berinovasi dalam pembelajaran PJJ tersebut. Dan karena mengingat pembelajaran ini menitik beratkan prosesnya secara mandiri, yaitu belajarnya di rumah tanpa pendampingan guru secara langsung. Maka perlunya orang tua mendampingi anaknya dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dalam mengerjakan itu perlunya memanfaatkan teknologi. Namun secanggih apa teknologi dan sebesar apapun inovasinya, bukan berarti menggantikan konsep pembelajaran dari guru tersebut. Maka jika kita memerlukan bantuan atau berkonsultasi kepada guru, bisa langsung menghubunginya, misalnya dengan menggunakan WhatsApp. Seperti itu. Bagaimana, Mbak? Halo? Iya, terima kasih. Sudah jelas? Iya, udah. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab nomor 3. Dari pertanyaan Ian. Orang tua juga harus menyediakan waktu yang berkualitas untuk mengajar anaknya di rumah, serta mendampingi anaknya ketika pembelajaran, sehingga anaknya dapat bertanya apabila ia merasa kesusahan. Dan juga guru bisa berkomunikasi lewat chat grup sosial media agar komunikasi antara guru dan wali murid tidak putus. Bisa terima? Ya, bisa, Mas. Ya, terima kasih.
Silakan untuk kelompok 4 menjawab pertanyaannya. Bentar, Mbak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Khalifah. Pertanyaannya yaitu bagaimana solusi dari kendala kualitas kinerja guru yang kurang memuaskan dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kinerja guru seperti diadakan pelatihan khusus guru untuk meningkatkan kualitas mutu mereka sebagai guru. Apakah bisa diterima, Khalifah? Apakah pada penerapan pembelajaran PJJ ini itu baru dilaksanakan pelatihan? Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelinda. NIM terakhir 116. Bagaimana cara menentukan keefektifan pembelajaran dari media pembelajaran? Karena dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keefektifan serta kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Manfaat penggunaan media pembelajaran yaitu bisa menjadi bahan pengajar akan lebih jelas sehingga siswa dapat memahami dan menguasai tujuan pengajar yang baik. Bisa diterima, Mbak Amelinda? Iya, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah. Bagaimana solusi jika ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP untuk mengikuti PJJ ini? Bisa dengan memberikan pelayanan KBM daring dengan meminjamkan HP milik sekolah. Atau bisa juga dengan menerapkan pembelajaran luring atau orang tua datang ke sekolah untuk mengambil materi anaknya.
Apakah bisa diterima, Mbak Hanifah? Itu saja, Mbak. Ada tambahan lagi? Mungkin? Saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Rahman dan Novira-Sari. Menurut saya, tergantung kebijakan dari sekolah tersebut. Kan sudah dari Kemendikbud kan sudah dikeluarkan aturannya itu bahwa ada dana BOS yang harus yang diberikan kepada sekolah untuk diberikan kepada siswa yang tidak mampu. Apa bisa diterima, Mbak Hanifah? Nggih, terima kasih, Mbak. Iya. Buat yang Mbak Khalifah ini. Semua pertanyaan sudah dijawab. Apakah ada mungkin yang mau menambahkan lagi? Sudah, Mbak, cukup dari kelompok 4. Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih Mbak, untuk kelompok 3 dan 4. Ya. Sebelumnya kelompok 3 minta maaf karena tadi banyak kendala. Iya, tidak apa-apa. Kami kelompok 4 juga minta maaf, Mbak. Iya, nggak apa-apa kok. Saya akhiri ya. Iya, terima kasih Mbak Amelinda. Ya, sama-sama. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kelompok 3 dan 4 yang sudah melakukan presentasi, dan untuk yang bertanya, terima kasih juga. Jawabannya juga bagus-bagus. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya dilakukan presentasi oleh kelompok 5 dan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.